Lebaran tahun 2020 menjadi perjalanan mudik perdana di tengah pandemi. Saat itu pemerintah melarang dan hasilnya banyak pelanggaran. Salah satunya temuan aparat di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ini. Saat truk dibongkar, petugas mendapati 18 orang dan 3 unit sepeda motor. Seluruh penumpang gelap itu adalah pemudik. Mereka terpaksa menggunakan calo untuk bisa menyeberang ke Sumatera dengan membayar hingga Rp500.000. Ada juga cerita seorang pria yang berjalan kaki ke kampung halaman lantaran mobil travel yang ditumpangi diminta putar balik setelah terjaring operasi penyekatan. Ia terpaksa meneruskan sebagian perjalanannya dari Jakarta ke Solo, Jawa Tengah dengan berjalan kaki. 3 pria ini berujar seluruh uangnya sudah habis membayar travel yang mematok harga tinggi akibat larangan mudik. Berkaca dari tahun lalu, kebijakan larangan mudik tahun ini disebut masyarakat transportasi Indonesia hanya buang-buang energi selama fasilitas transportasi seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan tidak ditutup. Artinya, mudik tidak bisa dijadikan kambing hitam penyebaran virus karena sampai saat ini siapapun boleh bepergian keluar kota di tengah pandemi. Ketimbang dilarang, MTI menilai mudik lebih baik dikendalikan dengan cara melakukan tes COVID-19 pada setiap pemudik saat berangkat hingga arus balik. Sebaiknya pemerintah dapat mengendalikan pada saat mudik, jadi bukannya melarang. Kalau mau melarang, gampang. Tutuplah pada saat itu semua bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun tidak beroperasi. Otomatis itu akan berhenti semuanya. Itu jauh lebih mudah, tidak perlu mengerahkan sejumlah aparat untuk berada di tepi jalan untuk mencegah sejumlah kendaraan. Lebih murah, lebih efisien, tidak mengeluarkan anggaran cukup besar. Nah, kalau mau kita berpikir cukup cerdas, kebijakannya diubah. Bagaimana mudik tahun ini adalah mudik yang sehat tapi terkendali. Caranya bagaimana? Ya, mulai dari titik keberangkatan hingga sampai tujuan itu dipantau terus. Itu justru lebih mengedukasi masyarakat. Intinya sebenarnya bagaimana masyarakat itu menjaga atau mengikuti protokol kesehatan. Inilah kesempatan bagi pemerintah untuk makin masif lagi mengkampanyekan protokol kesehatan. Namun epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman menyatakan putusan pemerintah melarang mudik lebaran adalah tepat. Salah satu alasannya adalah tingkat positivity rate di Indonesia yang di atas 10 yang menunjukkan kondisi pandemi yang tidak terkendali. Tes positivity rate yang di atas 10% artinya pandemi tidak terkendali. Itu sangat clear, jelas ya. Tidak ada interpretasi lain. Kalau mau dikatakan kita terkendali, strateginya adalah tes positivity rate kita harus 5% minimal. Bahkan kalau bisa di bawah itu. Nah, oleh karena itu, maka pergerakan manusia, ya apalagi dalam mudik ini kan bisa banyak sekali ya. Akan bisa jutaan hitungannya, dan ditambah lagi ancamannya adalah adanya strain baru. Sementara itu, menindaklanjuti aturan larangan mudik lebaran 2021, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta akan memperketat pemeriksaan penumpang berbagai moda transportasi di wilayah perbatasan. Ya, kalau itu ada larangan tentu kita akan lebih perketat lagi dari biasanya. Di bandara tentu nanti akan ada pemeriksaan baik yang berangkat maupun yang pulang. Lalu di stasiun juga yang berangkat dan yang pulang. Nah, untuk yang darat lain misalnya di jalan raya ya seperti biasanya kita akan melakukan pemeriksaan. Adapun larangan mudik akan berlaku dimulai pada 6 hingga 17 Mei 2021 serta sebelum dan sesudah tanggal ini. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan keluar daerah kecuali dalam keadaan yang mendesak dan perlu. Tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri juga telah memangkas cuti bersama tahun 2021.
Cuti bersama libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada 17, 18, 19 Mei dibatalkan. Cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri hanya pada tanggal 12 Mei. Hari Raya Idul Fitri diperkirakan jatuh pada tanggal 13 dan 14 Mei 2021. Tim Liputan CNN Indonesia.